Dewi Sinta yang telah diculik oleh Prabu Rahwana. Sang Sri Rama pandang yang mahkalangan berjuang di medan perang. Hanoman, come here Hanoman, kemari Hanoman perpanjana suka. Gusti Rama, Sintan Klesa Hanoman duduk diri kumu Hanoman perpanjana bala kalau Gusti Rama panggil si Cepot suruh ke sini bala kalau Gusti Rama Cepot sastra juga kambil Cepot akan bulan itu dipanggil panggil sama Juragan Hanoman. iya Di sebelah mana Juragan Hanoman ini? lancar kakak Oke, OTW guys. naon OTW OTW itu bahasa gaul orang naon Sunda. bahasa Bandung Artinya OTW itu oke tungguan weh pokoknya. Ngajak Ibadah dan sebuah babak perkenalkan nama saya Cepot alias Jepri Nicole. Mau mengadur ke sebuah babak. Duduk diri kamu Cepot, jangan banyak bercanda. Siap bos? Kalau itu ada engap sedikit. Akan kontrol ayah itu bulan. Niraya kasang rosa tengah king palagan yuda. Niraya kasang rosa tengah king palagan yuda. Hanoman. Gusti Rama, harus bagaimana saat ini kita memboyong membawa kembali Gusti Sinta agar Gusti Sinta bisa kembali ke pangkuan Gusti Rama. Ya kan? Harus bagaimana ini dengan saya sebagai wakil pemuda harapan bangsa, jangankan korban jiwa dan harta, apalagi sekarang itu memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, semangat juang 45 tak akan luntur dari hati saya untuk membela keadilan. Berjiwa pahlawan.
pahlawan. Jiwa pahlawan menggedur-gedur untuk membela kebenaran saya makan pokoknya makan. Benar ibu. Sebagai wakil pemuda harapan bangsa kalau melihat kasus seperti ini Prabu Rahwana itu disebutnya juga PHO. Perusak hubungan orang, nggak boleh seperti itu dengan. Padahal ibu wakil bupati periode 2001, wah masih cantik aduh. Prabu Rahwana sekarang mau ke sana, aduh salah besar aduh tempat tuh. Harus bagaimana kan? Wayahna cepot sanajan eungap oge urang teh kudu bisa berjuang di medan Danalaga anu cepot jeung Anoman. Wayahna batuan kaula I will save my wife Sinta from Rahwana Anoman. Rapu mau terus berikan kadang santun tina derek Gusti Rahwana. Bagus monyet teh warnanya putih. Ya, monyet. Sering skincarean monyet teh kayak namanya. Jangan-jangan kamu itu bukan monyet, tapi kamu itu CEO yang lagi menyamar kan. Order si Hang. Warnami kampung mubian Bang saya jawara manusia hari rasakan sing ada isu cuma mampus dari Prabu. Panah Mi, dia panah.
Dadah, dadah Mimi, dadah. Dadah. Kali ini boleh kita berikan tepuk tangan. Let's give applause for all the students from South Angkleja. Terima kasih. Alright, itu dia tadi murid-murid Saung Angklung Ujo. Ya, nah Bapak Ibu akan teteh kali ini Teh Mila MC-nya nggak mau sendirian, jadi Teh Mila ajak salah satu MC cilik dari Saung Angklung Ujo ya. Kita Lihat, kenalan Kakak. dulu sama-sama. Boleh saya? Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Raisa, umur 8 tahun. Hai Raisa. Hai. Ada yang tahu kah pertunjukan tadi itu apa? Pertunjukan tadi itu adalah helaran atau arak-arakan untuk anak yang baru disunat atau dihitan. Oh. Anak itu didudukkan di kursi yang terbuat dari bambu atau jampana. Lalu teman-temannya ada menghibur, bernari, bernyanyi, dan khususnya bermain angklung. Tangga nada yang digunakan adalah pentatonis atau Daminativa. Terima kasih. Terima kasih Raisa. Luar biasa ya, Raisa umurnya masih 8 tahun tapi sudah bisa menjelaskan dengan baik di depan banyak orang. Dan betul sekali Bapak Ibu Akang Teteh yang disampaikan oleh Raisa bahwa yang baru saja kita saksikan itu adalah upacara helaran untuk anak yang baru di sunat. Yes, ladies and gentlemen, she is Raisa and she's only 8 and she's just trying to explain about the one that you just see. That was helaran or the circumcision ceremony in our village. And the boy who has been circumcised sit on a special chair made of bamboo that we call jampana. And his friends try to entertain him by singing, dancing, especially playing the angklung instrument. Tapi tentu saja Bapak Ibu Akang Teteh, kita melakukan upacara helaran tadi itu bukan tanpa alasan. Karena pada zaman dahulu Indonesia itu belum punya teknologi yang canggih kayak sekarang. Kita nggak punya yang namanya laser atau bahkan obat anestesi. Nah jadi biasanya anak yang akan disunat itu harus kita bawa dulu ke sungai, lalu direndam sebagian tubuhnya di air sungai sampai mereka merasa kebal atau mati rasa. Nah barulah setelah itu mereka akan disunat. Mungkin Bapak Ibu bisa tebak disunatnya pakai apa? Nah, bukan pakai gunting, bukan pakai pisau, tapi pakai bambu hinis atau bambu yang ditipiskan. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan bayangkan sendiri ya rasa sakitnya seperti apa zaman dahulu. Tapi kalau misalkan nggak bisa ngebayangin, kita tanya aja testimoninya. Nah, Bapak yang pakai topi Pak?
Iya, Bapak dulu pakai bambu, Pak? Oh enggak. Jadi saya kira Bapak pakai bambu ya. Ladies and gentlemen, why we do the Helaran ceremony? Because in the past, we don't have any kind of technology like laser or even anesthesia. So the boy will be circumcised by a sharpened slice of bamboo or bamboo hinis. Yes, and it's very painful. Can you imagine that? No, right? So that's why we do the Helaran ceremony to make him forget about his pain. Jadi untuk sedikit melupakan rasa sakitnya, anak tersebut perlu kita hibur seperti tadi dan akan kita jadikan raja, and we will treat him like a king for a day and night. So that's the reason. Jadi itu dia tadi alasannya ya. Dan setelah kita lihat keseruan Helaran sama-sama Bapak Ibu, selanjutnya Raisa kita punya apa? Tari topeng. Tari topeng. Daripada penasaran tariannya kayak apa? Ladies and gentlemen, we present you. This is Tari topeng. Yay.
Alright, so that was Tari Topeng or the Mask Dance. Iya. Terima kasih Furkan. Alright. Nah, Bapak Ibu Akang Tata di sini ada yang tahu nggak gimana cara topeng ini bisa nempel di wajah penari? Does anyone have an idea how the mask can stick? Nah, betul sekali ya. Jadi mungkin buat Akang Tata yang belum tahu, can you see a black rubber over here? Ya, alright. Nah, boleh dilihat silahkan ada bantalan karet hitam ya di balik topeng ini. Can you see it? Right? Nah, jadi mereka itu harus menggigit bantalan karet di balik topeng ini supaya topengnya bisa menempel di wajah mereka ya. So they have to bite it ya. So that's how the mask can stick with their face. Jadi yang membuat tari topeng ini menjadi sangat unik itu adalah para penarinya harus bisa menampilkan dua karakter sekaligus dalam satu tarian. Jadi sebelum menggunakan topeng, mereka harus menari dengan lemah gemulai layaknya putri, dan setelah menggunakan topengnya, mereka menari dengan gagah perkasa layaknya karakter wayang pada topeng ini, yaitu Rahwana ya. So the dancer should be able to perform in different characters. When the mask off, they have to move gently like a lady, and after they wearing the mask, they have to move strong and brave like a man or the character of the mask, Rahwana. Dan setelah dari awal Bapak Ibu Akang Teteh, dari wayang, helaran sampai dengan tari topeng tadi, kita sudah sama-sama dengarkan iringan musik dengan tangga nada pentatonis. Kali ini kita beralih. Now we move to diatonic tonus scale. Nadanya apa aja? Do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. And for this program, I will invite the junior students from Saung Angklung Ujo. Dan program kali ini itu kita sebut dengan program Angklung Mini. Kenapa disebut Angklung Mini? Mini-mini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, selain para pemainnya ini masih pada kecil-kecil, angklung yang kita gunakan juga masih terdiri dari satu oktav tangga nada saja ya. So before they play on a bigger orchestra, they have to be able to play this instrument first. Dan kali ini kita akan coba dengarkan sama-sama nada angklungnya. Boleh dibunyiin saya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, nah kalau yang ini coba yang berjajar kanan kiri. Mau pada ngapain? Nyanyi katanya ya. They will sing a song and they will play a very simple song, but this song exists in many languages, in many countries. For example, in English, the title is The Story of Peter or Peter Pat, Peter Pat. In Netherlands, the title is Alles blij mag de mee. In China, Wung Wung Wung. In Japan, Cho Cho Des. In Korea, the title is Nabia. In German, Hansen Klein. In France, Good Ah Good. And in bahasa, the title is Melati Kenangan or Semua Bunga. Ada yang udah pernah dengar mungkin? Asing ya, karena yang terkenal di Indonesia, Bapak Ibu, itu malah versi dalam bahasa Sunda. Karena pernah dijadikan salah satu soundtrack film horor. Ya, judulnya adalah Boneka Abdi.
Nah, mungkin sebagian tahu ya di sini lagunya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama. If you know the song, let's sing together. Kids, are you ready? Kita mulai. 3, 4. Anyone know the song? Maybe China. Do you know the song? 一起来做爱，汪汪汪，汪汪汪，一起来做朋Money happy. Thank you very much for singing together with us. Ada lagu lain, kids? Kalau sudah, saya bye dulu sama semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Silakan kembali bermain dengan yang lain. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu Akang Tatayef. Biasanya putra-putri yang baru belajar bermain angklung akan belajar dari angklung mini barusan. Dan setelah mereka mulai fasih, barulah mereka akan beralih ke alat-alat musik yang lebih besar seperti yang ada di belakang Mila ini ya. And now ladies and gentlemen, we have Arumba. Dan Arumba ini merupakan sebuah singkatan, stands for Alunan Rumpun Bambu or the wave of the bamboo shrub. Because Arumba played in diatonic tone scale, of course they can play any kind of genre music like classic, pop, jazz, R&B, even in yes, dangdut. Do you know dangdut? No, ya. Dangdut is an original music genre in Indonesia. Jadi dangdut itu merupakan genre original ya dari Indonesia. Nah, tapi Bapak Ibu tahu nggak kenapa lagu dangdut disebutnya dangdut? Tak tahu ya. So dari suara gendang, from the history, the word dangdut is derived from the beat of the percussion that we call gendang, which sounds like dang and dut. Dangdut, dangdut. Can you hear it? Dangdut. Hatur nuhun, dangdut, dangdut. Yeah. I can't handle it because the fact is, people usually love to dance when they hear the beat. Jadi Bapak Ibu Akang Teteh, kalau dikasih lagu dangdut siap goyang semuanya? Siap. Ya jangan ragu, jangan malu. Ladies and gentlemen, let's dance together with Arumba Saung Angklung Ujo.
semangat lagi Bapak Ibu, boleh kita berdiri sama-sama semuanya. Ayo, stand up together and join us. Come on. Let's go. Dan ayo Ibu, boleh kita menikmati boleh. Let's go, come and join us. Let's dance with us here. Come on, you can follow the move. Teman-teman dari Sama Uncle Ujo, terima kasih luar biasa sekali ya. And now you make me back, cheers ya, kami persilakan kembali. Wah, nampaknya masih banyak yang malu-malu ya, tapi tenang aja Bapak Ibu Akang Teteh yang belum kebagian. Nanti di akhir acara kita having fun lagi sama-sama, tapi kali ini kami akan mengajak Bapak Ibu Akang Teteh untuk keliling Nusantara. Now I will invite all of you to join our trip to the 9 provinces in Indonesia with Angklung Masal Nusantara.
This is north of Sumatra with Sinangyan Pulau. Buat anak-anak yang tahu lagunya, boleh bantu nyanyi sama-sama ya. Siap. And welcome to the capital city of Indonesia. This is Jakarta with Conveni Hotel. And we have Bokecap, Flowers Java. Cinex Province. This is central of Java with Cuklan Suap. And we will fly to the west, Kalimantan. Cincin Priok. A beautiful song coming from Makassar. Ali Mahmudi. And welcome to one of the most beautiful islands in Indonesia. The island of gods. Welcome to
Classics by Trio Angklung. And for the